latihan. Perkenalkan, nama saya Pipi Duitasari. Nama saya Jolina. Perkenalkan, nama saya Isabella. Perkenalkan nama saya Saya Franciscus Kapus Ginting. Nama saya Jolina Purba. Baik, Abang. Ini. Selamat sore Pak, kami di sini ingin bertanya tentang cara melatih renang. Dari usia berapa saja Bapak melatih renangnya? Ya, di sini di Klub Cipta Tirta usia yang ditampung itu dari umur 5 tahun sampai dewasa. Ya, tapi itu nanti terbagi dalam 2 kelas. Nah, usia kelas reguler, fun swimming sama swim master. Jadi kalau fun swimming itu dari umur 5 tahun sampai 7 tahun. Dah, yang kelas reguler itu dari umur 9 tahun sampai 18 tahun. Nah, yang swim master atau dewasa itu dari 21 tahun ke atas. Ya. Program-program apa saja yang Bapak terapkan dalam mengajar di anak peserta didiknya? Ya. Yang pertama otomatis yang paling penting fisik. Kan gitu. Jadi selain mengajarkan 4 gaya renang yang umum seperti gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu, ya kan, gaya dada, saya juga di sini melatih program fisik. Karena apa? Setelah nanti mereka menguasai 2 gaya secara mahir, mereka akan dimasukkan ke kelas prestasi atau kelas kompetitif yang dipersiapkan untuk perlombaan-perlombaan. Jadi yang paling penting itu pertama programnya program latihan fisik, yang kedua program latihan stroke ataupun perbaikan gaya, yang ketiga program pengenalan untuk cara-cara lomba.
seperti bagaimana start lombanya, ya kan, apa aja yang harus diperhatikan tentang lomba, kayak mana apa yang harus didis ataupun tidak didiskualifikasi, itu yang paling penting. Oke. Biasanya tuh Bang, alat-alat apa saja yang digunakan untuk melatih renang ini? Alat-alat mendukungnya pertama kali sudah pasti itu kickboard. Kickboard seperti yang mereka pakai. Udah, habis itu namanya pull boy. Pull boy itu untuk yang di paha, untuk melatih gaya dada, gaya bebas, gaya kupu. Habis itu stick foam, seperti yang dipakai itu. Baru habis itu ada pelampung punggung. Pelampung punggung itu anak usia dari 5 tahun yang masih belum bisa berenang sama sekali, yang kita tadi dalam kategori fun swimming. Nah, itu dia. Apa lagi? Pada saat Bapak melatih, kesulitan apa aja yang Bapak alami pada saat melatih, Pak? Ya, bagus nih pertanyaannya. Kesulitan pada saat melatih. Kesulitannya itu yang pertama, si anak ini takut. Nah, yang kedua, si anak ini belum tenang. Yang ketiga, paling sulit lagi itu adalah cara pernapasan. Karena apa? Cara bernapas berenang itu berbeda dengan kita yang di darat. Kalau kita yang di darat, cara bernapasnya itu tarik dari hidung, keluar dari hidung. Tapi kalau dia berenang, dia harus tarik dari mulut, keluar dari hidung. Nah, itu yang paling sulit. Jadi si siswa itu sering hidungnya tersedak atau masuk air ke hidungnya, ke tenggorokan ataupun ke lubang hidung gitu kan. Itu yang paling sulit sih kalau menurut saya. Selanjutnya ada lagi? Ya, jadi apa sih dari tujuan latihan renang kita ini Pak tersebut? Tujuan latihan renang, ya, yang pasti pada umumnya untuk nambah kesehatan. Itu udah umum deh, gitu kan. Kalau tujuan latihan renang di klub ini nambah skill. Apalagi zaman sekarang tahun 2024. Kau tidak cukup hanya pintar di kelas, tapi kau harus punya keahlian yang lain. Nah, salah satunya apa? Berenang. Berenang itu termasuk salah satu skill. Karena apa? Keterampilan. Banyak keterampilan yang lain. Bisa olahraga, bisa keterampilan komputer, bisa keterampilan bahasa, itu banyak. Jadi, tujuannya sekali lagi adalah menambah skill atau menambah keterampilan. Bisa menjadi daya jualmu nanti di kemudian hari. Contoh, ketika siswa-siswa ini mau nyoba polisi, tentara, atau yang jadi sekolah penerbangan, nah itu kan membantu. Karena kebetulan klub renang kita klub renang resmi yang diakui dari Aquatic Indonesia, kan gitu. Jadi saya saya bisa mengeluarkan sertifikat resmi sebagai bukti dukung, bukti legalitas standing bahwasanya mereka itu bisa mahir dalam berenang. Itu dia. Baik, terima kasih Pak. Cukup?